Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 414211114040. Saya akan menjelaskan kuis ke-15 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Untuk kuis ke-15, saya akan mempraktekkan menggunakan hardware yakni Arduino Uno plus DHT11. Ini sensor suhu dan kelembapan plus LoRa SX1278. Ini berfungsi sebagai transmit ke arah ESP32 dan ESP32 ini kontrolnya dan ini kontrolnya plus LoRa SX1278. Nah, di sini ada dua LoRa, yang ini bersifat transmit, yang ini bersifat receive. Lalu nanti ESP32 akan menampilkan dalam bentuk web base. Oke, untuk wire dari Arduino Uno ke DHT ataupun ke LoRa SX1278 dapat dilihat untuk sensor DHT11 di Arduino Uno terhubung ke D4. Lalu untuk LoRa di sini terdapat 7 pin ya harusnya, di mana ada tambahan yakni ground dan 3V3. Dua tadi yang saya sebutin berfungsi sebagai sumber tegangan dari LoRa SX1278. Lalu DHT11 sendiri ada 2 pin tambahan lagi sebagai sumber tegangan. Oke. Di sini ada SCK dari LoRa dihubungkan ke 13, lalu MISO dari LoRa dihubungkan ke pin 12 dari Arduino Uno. Jadi baris yang ada di sini ini posisi di pin Arduino Uno, lalu ini pin yang ada di device ya. Contoh ini untuk DHT, ini untuk LoRa. Lalu MOSI dihubungkan ke pin 11 Arduino Uno, lalu SS atau NSS dihubungkan ke pin 10, lalu RST dihubungkan ke pin 9, lalu DIO 0 dihubungkan ke pin 2. Ini untuk wire dari Arduino Uno. Lalu untuk wire utama dari ESP32 di sini hanya menggunakan LoRa SX1278, tidak menggunakan sensor DHT11. Nah, untuk wiringnya SCK dihubungkan ke pin 18, lalu MISO dihubungkan ke pin 19, lalu MOSI dihubungkan ke pin 23, lalu SS dihubungkan ke pin 5, lalu RST dihubungkan ke pin 14, lalu DIO 0 dihubungkan ke pin 2. Oke, seperti itu untuk wiringnya. Di sini saya setel video. Nah, di sini di dalam video dijelaskan untuk wire-nya juga ya. Hampir sama yang saya tampilin. Oke, ini untuk interface-nya. Nanti interface-nya akan berbentuk IP, di mana IP ini dapat dipanggil di browser dengan syarat harus terhubung ke hotspot atau jaringan yang tersedia. Di sini saya menggunakan jaringan HP. Lalu nanti setelah terpanggil IP ini, maka untuk dashboard dari HTML-nya seperti ini. Ada untuk sensor temperatur, untuk baca temperatur ruangan, lalu ada humidity sensornya. Seperti ini ya untuk interface atau dashboard dari tampilan HTML-nya. Nah, ini untuk wiring dapat dilihat ya. Wiringnya secara hardware. Di sini terdapat dua kabel USB, di mana ini yang warna biru untuk ke arah Arduino Uno. Jadi ini kabel download Arduino Uno yang warna biru. Lalu yang warna kuning untuk kabel download ESP32.
Nah, di sini ada ESP32 yang tadi saya sebutin untuk wiringnya ya. Dapat di back untuk melihat konfigurasi wiring. Lalu tadi ESP32 ini terhubung ke LoRa SX1278. Lalu ini ada kabel abu-abu, ini berfungsi sebagai sinyal atau antena. Seperti ini ya, untuk wiring ESP dengan SX1278. Nah, ini ada pin buat antenanya. Lalu untuk Arduino Uno juga terhubung ke LoRa SX1278, lalu dihubungkan ke antena sebagai transmit yang tadi sebelumnya untuk ESP berfungsi sebagai receiver. Lalu terhubung ke Arduino Uno, lalu ini ada DHT11, pembaca sensor suhu dan kelembapan. Lalu ini saya zoom out, tampilannya seperti ini. Ini untuk program receivernya, lalu ini untuk program transmitnya. Lalu di dalam video ini sudah sama dengan program yang ada di sini ya. Jadi program yang ini ataupun di dalam video ini, transmitter Arduino DHT ini sama ya. Jadi saya jelasin langsung dari sini. Oke, untuk programnya di sini ada pemanggilan dua library, di mana untuk manggil si LoRa ini ada dua library yang dipanggil. Pertama untuk komunikasi SPI, serial peripheral. Lalu ada manggil lagi library untuk si LoRa-nya. Jadi ada dua syarat ya untuk manggil si LoRa. Lalu untuk DHT11 ini cukup ketikkan dht.h untuk manggil library-nya. Lalu untuk ngedefine atau ngedefinisiin suatu variabel terhadap pin atau digital input atau output. Nah, cukup diketikin seperti ini, hashtag define dengan variabel apa, lalu posisi pinnya di mana. Nah, di sini ada SCK, MISO, MOSI, FSRST, DIO 0. Ini variabel ya yang di sini. Ini untuk posisi define-nya. Jadi ini untuk define atau untuk ngedefinisiin, lalu ini untuk posisi pin. Jadi SCK berada di pin 13, ini variabel. Lalu MISO di pin 12, lalu ini 11, 10, 9, dan 2. Lalu untuk bandnya atau frekuensinya, band itu untuk frekuensinya. Di sini ada 4 frekuensi, di mana ada 866E6, 433E6, 866E6, lalu 915E6. Nah, ini dapat dilihat ya untuk bandnya atau frekuensinya dapat digunakan salah satu dari ini dengan syarat transmit dan receiver wajib sama ya. Lalu di sini ada define juga untuk si DHT-nya, di mana posisi define-nya ini variabel hampir sama dengan yang di atas ya. Ini variabel, ini variabel. Nah, di sini untuk define posisi pin, di mana DHT ini posisi pinnya di pin 4 dari si Arduino Uno. Lalu ada DHT type, ini variabel juga. Nah, ini ngasih tahu bahwa DHT type ini itu untuk apa sih tipe dari DHT-nya, kan ada DHT11, ada DHT22. Nah, yang digunakan DHT11 maka dituliskan DHT11 seperti ini. Lalu untuk menginisialisasi DHT sensornya, syaratnya harus seperti ini, diketikkan DHT, lalu buka kurung, di sini ada DHT pin, DHT type, tutup kurung, kutip, titik, kutip. Lalu di sini ada paket counter. Di sini sama kayak di atas, tapi
Yang membedakan di sini ada data type-nya ya. Di mana ini data type-nya integer, int itu integer. Lalu ini bentukan data string, lalu ini bentukan data floating. Seperti itu. Lalu variabel ini kalau tadi itu untuk berdasarkan pin atau tipe sensor ya. Nah, untuk variabel yang ini berfungsi sebagai ngasih tahu untuk nilai awalnya. Nilai awalnya itu berarti variabelnya dinilai 0, value-nya ya. Ini juga dinilai 0, 0, 0. Nah, ini untuk posisi stringnya berarti nggak ada nilai ya. Lalu ada beberapa void di sini. Void untuk start LoRa, lalu ada void untuk DHT sensornya, ada get readings, lalu ada send readings. Lalu setelah 4 void tadi ini akan dipanggil lewat void setup dan void loop, di mana DHT sensor dan start LoRa ditaruh di void setup, lalu untuk void loop ditaruh di get readings dan send readings ya. Nah, untuk void star LoRa dapat dilihat di sini ada inisialisasi set pinnya LoRa, di mana tadi variabel sudah didefinisikan berdasarkan pin. Jadi tinggal dipanggil LoRa.setPins. Jadi untuk ngeset pin atau inisialisasi atau men-setup LoRa sebagai transceiver, di sini LoRa.setPins buka kurung SS, RST, DIO 0. Nah, posisi pinnya udah ada di atas ya, jadi tinggal dibaca lagi. Lalu tutup kurung, titip, koma. Lalu ada fungsi while dengan kondisi untuk memulai bandnya. Lalu akan nge-counter kurang dari 10, apabila tercapai nanti nilai ini yang akan dieksekusi seperti itu. Nah, di sini counternya akan bertambah terus sampai dengan kurang dari 10 nilainya. Lalu untuk jedanya atau durasinya selama 500 milisecond. Lalu di dalam sini juga ada fungsi if, di mana apabila nilainya 10, tadi ini kan kurang dari 10, dia akan nge-counter. Nah, apabila nilainya sama dengan 10, intinya nilainya sampai 10, maka reading ID plus plus akan nge-counter lagi ya. Lalu apabila tidak, nanti ada komen starting LoRa valid. Intinya apabila mencapai 10, dia akan ngasih tahu bahwa komunikasi LoRa-nya itu ada yang salah nih, atau ada yang beda si bandnya, seperti itu. Nah, apabila kurang dari 10, harusnya ini yang tereksekusi. Jadi LoRa inisialisasi oke. Nah, ini dengan durasi atau delaynya selama 2000 milisecond atau 2 detik ya. Lalu ada void atau kondisi DHT sensor, di mana void ini berfungsi sebagai inisialisasi DHT serta untuk gimana sih taunya DHT ini sudah komunikasi dengan si Arduino. Nah, setelah di dht.begin artinya udah mulai komunikasi dengan DHT. Nah, supaya tahu komunikasi antara sensor dengan si Arduino Uno, nah dengan cara fungsi ini pakai if. Nah, apabila tidak kedetek, nanti akan tampil seperti ini. Violate to read from DHT sensor. Seperti itu. Lalu ada kondisi untuk get readings. Nah, get readings ini untuk membaca kondisi temperatur atau humidity-nya ya. Nah, di sini ada variabel temperatur dan humidity yang sebelumnya di floating di atas ya, dengan kondisi nilai awalnya itu 0. Nah, variabel tadi yang kondisi awalnya nilainya 0 lalu dengan data type-nya itu floating, artinya nanti ada koma. Nah, di sini sama dengan di bawahnya juga dht.read akan membaca kondisi temperatur dengan nilai Celcius untuk temperatur, lalu untuk dht.read humidity dalam bentuk persentase. Lalu ada void send readings, itu untuk mengirimkan setelah dibaca yang ada di dalam Arduino, maka akan dikirimkan. Nah, di sini akan LoRa message dalam bentuk string. Nah, ini kenapa bentukannya itu simbolik.
Nah, untuk mempermudah receivernya ya, jadi nanti akan dibuat pos-pos. Nah, setiap pos itu akan ngebaca dalam bentuk simbolik. Jadi string ini ada banyak nilai, nanti dapat dipilih satu-satu ya, seperti itu. Atau langsung dipanggil keduanya, bisa seperti itu juga. Nah, jadi reading ID ini posisinya tidak ada simboliknya. Nah, jadi yang ada simboliknya temperatur dan si humidity. Lalu ada LoRa.begin packet, artinya memulai mengirim paket ke arah receivernya. Lalu LoRa.print, LoRa message. Lalu LoRa.end packet. Jadi setelah begin maka akan di end packet. Nah, LoRa message-nya itu isinya ini. Isinya ya reading ID, lalu temperatur, lalu humidity. Nah, reading ID itu dapat dibaca di atas ya, berfungsi sebagai ngasih tahu apakah komunikasi antar LoRa itu baik atau tidak, atau fail, atau kondisinya good, seperti itu. Lalu di sini ada perintah untuk ngeprint ke arah serial monitor, di mana sending paket itu untuk jadi di sini ada untuk ngebaca reading ID, jadi ngasih tahu apakah komunikasinya bagus atau enggak di serial monitor, lalu untuk membaca suhu, lalu untuk membaca humidity. Nanti saya buka lewat video atau notepad ya, bisa salah satu atau nanti saya buka keduanya. Lalu ada reading ID plus akan increment terus menerus. Lalu di sini ada void setup untuk menginisialisasi setiap serial monitor ataupun void ataupun kondisi ataupun pin bisa di dalam sini. Nah, di sini setelah serial .begin atau serial komunikasinya diinisialisasi dengan baud rate 115200, lalu di bawahnya ada inisialisasi DHT sensor yang tadi void di atas, jadi akan dipanggil kondisi void yang di atas, yang DHT sensor, lalu juga akan dipanggil yang void star LoRa di atas. Lalu void loop untuk mengeksekusi program secara pengulangan dengan cara program pertama, lalu setelah itu program kedua, setelah itu dijeda selama 10.000 milisecond atau 10 detik, lalu akan balik lagi ke program pertama. Nah, ini kondisi void ya kedua ini, seperti itu. Nah, ini untuk serial monitornya, serial monitor dari Arduino. Nah, nanti apabila kondisinya good, maka akan tampil seperti ini. Di sini ada sending packetnya. Apabila tidak, nanti akan ada info bahwa komunikasi LoRa juga tidak baik atau fail. Nanti di sini juga di temperatur juga nggak tampil kalau misalnya komunikasi DHT ke Arduino-nya itu tidak bagus ya, seperti itu. Lalu ada program receiver, tapi sebelum itu lanjut dulu ke videonya. Ini masih program transmit yang di dalam video ya. Nah, ini untuk program LoRa sebagai receiver. Nah, ini program CSP ya berarti ya. Program ESP32, nanti LoRa-nya sebagai receiver, lalu CSP juga akan menampilkan dalam bentuk web base. Ini isi programnya. Saya jelasin langsung di sini. Isinya sama ya, yang di dalam video dengan yang di sini. Oke, untuk programnya saya jelasin lagi.
Di sini ada pemanggilan library WiFi. Nah, untuk manggil library WiFi di sini selain dari wifi.h, di sini nanti ada banyak macam ya, asing, sync, banyak tipe, tinggal dipilih. Lalu di sini ada manggil library SPI FFS.h sebagai manggil index.html serta JPEG. Contoh seperti ini ya. Nanti saya show sketch folder. Nanti di dalam data sini intinya si library ini akan manggil si index dan si JPEG ini ya, atau si winter.jpg seperti itu. Jadi SPI itu untuk nge-hyperlink ke dalam dalam data ini ya. Lalu di sini ada pemanggilan library LoRa bersama dengan transmit, ada SPI dan LoRa.h. Lalu ini ada pemanggilan get time dari server ya. Jadi apabila terhubung ke internet, maka akan dapat get time-nya. Nanti ada penyimpangan offsetnya. Nah, di sini syaratnya dengan cara ntp client.h lalu wifi udp.h, itu untuk syarat manggil ntp servernya. Lalu di sini ada define dari si receiver LoRa. Nah, di sini ada define, lalu di sini ada variabel, lalu ini posisi pin. Jadi define ini untuk ngedefinisiin setiap variabel posisinya di mana sih pinnya itu. Nah, sebenarnya ada banyak macam ya untuk define, bisa untuk nilai atau sebagainya. Lalu kebetulan ini untuk pemposisian pin. Lalu variabel ini posisi pinnya dapat dilihat ya, SCK di pin 18, lalu MISO di pin 19, lalu lanjut ke 23, 5, 14, dan 2. Lalu untuk bandnya disamain dengan sebelumnya, bandnya saya pakai 86, 6E6. Nah, di sini ada define juga. Define-nya itu dengan variabel band. Lalu untuk frekuensinya yakni 866E6. Nah, di sini dapat lihat untuk setiap frekuensi, tapi dengan syarat frekuensi yang ada di sini wajib sama dengan transmit ataupun receiver ya. Lalu di sini untuk kredensial networknya, untuk SSID dan password disamakan dengan hotspot yang tersedia. Di mana hotspot yang tersedia SSID-nya namanya itu orang ganteng, lalu passwordnya 1 sampai dengan 0, itu wajib disamakan dengan hotspotnya ya. Lalu di sini ada define si NTP client to get time. Jadi untuk mendapatkan si waktunya ada define-nya juga ya. Di sini ada WiFi UDP, NTP UDP. Lalu ada NTP client sebagai NTP-nya itu sebagai client, lalu time client ke arah NTP UDP seperti itu. Lalu ada variabel ini, lalu di bawah juga ada variabel. Nah, jadi yang di sini variabel-variabelnya itu dideklarasikan posisinya itu bukan posisi ya, lebih ke arah data tipenya. Jadi variabel ini ada data tipenya loh. Nah, contoh si format date itu ada data type-nya itu sebagai string. Lalu day data type-nya itu string, hour juga string, timestamp juga sama, data type-nya itu string. Lalu variabel RSSI itu data type-nya itu integer. Lalu LoRa sampai dengan reading ID itu data type-nya itu string. Lalu di sini ada asynchronous web server. Nah, itu tergantung yang digunakan. Kebetulan saya pakainya async web server. Nah, jadi seperti ini untuk pemrogramannya. Nah, dengan port 80 itu port defaultnya ya. Lalu ada replace place order. Nah, di sini untuk pemilihan si sensor DHT11 serta untuk timestamp serta RFSI dari transmitternya ya. Nah, di sini ada if, jadi untuk pemilihan place order.
ada fungsi if dalam bentuk var sama dengan temperatur, lalu kembali ke temperatur. Dapat dibaca ya di sini ya. Intinya si placeholder ini harus sesuai dengan nilai DHT value-nya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya wajib sama nih. Teks yang ada di transmit dengan receive itu wajib sama. Contoh, si temperatur itu variabelnya kan tulisannya seperti ini. Nah, maka di transmit juga wajib sama. Temperatur seperti ini. Seperti itu ya. Nah, humidity juga sama, timestamp juga disamain. Serta RSSI juga wajib disamain. Lanjut, di sini ada inisialisasi LoRa, di mana ada beberapa void-nya harusnya. Void untuk memulai start LoRa, lalu ada void connect WiFi, lalu ada void get LoRa data, lalu ada void get timestamp itu untuk dapetin waktu, lalu ada void setup. Nah, ini void setup enggak, berarti 3 void 1 2 3 4 ya 4. Nah, di sini void si star LoRa untuk inisialisasi modul dari LoRa ke ESP32 dengan cara ya ini LoRa set pin posisinya itu di mana diwakilkan dengan variabel SS, RST dan DIO. Tadi kan di atasnya itu sudah dideklarasikan atau diinisialisasikan variabel ini posisinya di pin apa sih, seperti itu. Nah, di sini ada inisialisasi counter juga dengan data type-nya itu integer. Lalu di sini ada fungsi while berfungsi sebagai di sini satu paket ya, while serta if serta delay-nya itu berfungsi untuk ngecek apakah komunikasi dari si LoRa itu oke. Intinya apabila nilainya sama dengan 10 saat counter, maka akan menampilkan di serial monitor bahwa komunikasi LoRa tidak baik. Apabila oke, nah maka tidak ada muncul teks itu, maka akan tampil inisialisasi LoRa itu kondisinya oke. Lalu akan dijeda selama 2000 milisecond, seperti itu ya. Jadi program ini tadi saya sudah jelasin. Lanjut ke kondisi void connect WiFi. Ini untuk mengkoneksikan WiFi ke dalam hotspotnya. Setelah SSID dan passwordnya, kredensial SSID dan password sudah sama, maka setelah itu akan didapatkan local IP address dari si web base-nya ya di dalam sini nanti. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara ini hanya untuk ngeprint ke dalam sini ya, ke dalam serial monitor. Nah, ini wifi.begin intinya mulai komunikasi antara PC ke dalam ESP, lalu ESP komunikasi ke dalam hotspot dari si pemancar dengan variabel tadi SSID dan password. Tadi SSID itu yang tadi ya variabel di atas, password juga yang variabel di atas. Lalu kondisinya apa sih? Kondisinya connect atau tidak? Apabila connect nanti akan muncul IP, apabila tidak maka dia akan muncul titik dan seterusnya. Lanjut ke kondisi get LoRa data, ini untuk mendapatkan nilai data dari si LoRa. Ini kan berfungsi sebagai receive ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini hanya untuk komunikasi atau ngeprint ke dalam serial monitor. Lalu di sini ada fungsi while. Nah, ini fungsi utamanya nih. Jadi apabila kondisi LoRa-nya itu avail atau baik, tidak ada masalah, maka dia akan membaca nilai yang dikirim dari si Arduino Uno sebagai transmit ya, si Arduino Uno. Nah, nanti dia akan ngeprint ke dalam si serial monitor, lalu dengan cara dia akan ngebaca ID, temperatur, serta humidity-nya ya. Nah, di sini ada integer pos 1 dan pos 2 dengan LoRa data .index of. Nah, simbolik tadi ini mewakili ini indeksnya. Jadi sebenarnya simbolik itu berfungsi sebagai
mempermudah si string untuk kebacanya ya dalam bentuk indeks. Nah itu garing lalu dan ada pos-posnya. Nah pos 1 itu untuk temperatur, lalu pos 2 itu untuk si humidity. Nah di sini dapat dibaca ya. Ini intinya si program ini untuk mendapatkan nilai dari reading ID-nya, temperatur dan humidity-nya. Lalu untuk mendapatkan RSSI, paket si RSSI-nya itu dengan cara ini. RSSI sama dengan LoRa.packet RSSI. Lalu apabila memang sudah dapat, dia akan ngirim ke serial monitor. Nah, ini untuk mendapatkan waktunya atau get time-nya, kondisinya ya, kondisi void-nya. Di sini ada fungsi while atau pengulangan. Si time client akan ngupdate sesuai dengan si servernya, NTP servernya. Time client force update, intinya akan memaksa update waktunya seperti itu. Nah ini untuk simpangannya tuh ada di sini. Saya bahas ini dulu ya. Nah di sini ada extract date dalam bentuk indeks, yakni day, hour, serta minute harusnya. Lalu setelah itu di sini ada void setup untuk menginisialisasi setiap komunikasi serial atau variabel atau manggil variabel atau inisialisasi pin, banyak ya fungsinya. Nah, di sini void setup ini ada serial.begin itu untuk mulai komunikasi serial dengan baud rate-nya itu 115200, lalu manggil dua void di atas tar LoRa dan connect wifi. Lalu ada fungsi if. Nah, fungsi SPIFFS ini hyperlink-nya mulai diaktifin nih. Jika SPIFS-nya mulai, maka dia akan manggil fungsi yang di atas, root yang di bawah ya. Nah, apabila tidak, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, caranya gimana? Untuk kondisinya supaya tidak error dengan cara sketch-nya itu kan sudah masuk ya nih. Caranya awalnya source sketch folder. Nah, di sini kan ada folder data. Nah, masukin HTML serta JPEG-nya ke dalam sini. Lalu setelah itu klik tools, lalu ESP32 sketch data upload. Intinya upload dulu si sketch datanya. Setelah itu baru upload si programnya. Seperti itu ya. Nah, tapi syaratnya juga wajib si programnya itu benar, jangan sampai salah. Nah, di sini apabila kondisinya oke, dapat dilihat ya. Dia akan manggil si indeks HTML, lalu dia akan manggil kondisi temperatur, humidity, timestamp. Ini di dalam si HTML ya. Lalu ada RSSI, lalu manggil si JPEG di dalam folder datanya. Nah, di sini server.begin intinya memulai ngebuat si web base-nya atau web servernya ya. Nah, di sini ada simpangan dari si GMT-nya. Apabila nilai GMT-nya itu 0, kebetulan saya pakai offsetnya itu GMT-nya 0 ya. Jadi GMT 0, bukan GMT plus 7. Harusnya Indonesia itu GMT plus 7. Nanti dapat di searching di Google untuk GMT plus 7 itu offsetnya berapa sih? Nanti diisi di sini. Nah, ini juga mulai mendapatkan nilai dari si NTP-nya atau time client-nya. Lalu di sini ada void loop, kondisi packet size sama dengan LoRa packet size atau parcel paket. Lalu jika packet size-nya itu dapat, maka dia akan get LoRa data, get timestamp. Di sini nggak ada fungsi, nggak ada else-nya ya, nggak ada kondisi tidaknya. Bisa ditambahin apabila pingin. Nah, lanjutin ke dalam video.
Nah, ini di dalam video saya kasih lihat isi programnya ya. Ini programnya yang ada di sini sama dengan yang ada di sini. Nah, di sini ada program HTML-nya. Nah, program HTML-nya dapat dilihat di sini. Nah, HTML itu hyper type message apa gitu. Nah, lalu di sini di HTML untuk syarat utamanya yakni harus ada .type HTML lalu HTML. Nah, setiap HTML dibuka, intinya buka kurung seperti ini atau kerucut seperti ini lalu tutup kerucut. Nah, HTML selalu ditutup dengan garing HTML seperti itu ya. Jadi setiap head atau setiap pala program atau pala programnya itu wajib ditutup dengan garing HTML seperti itu. Lalu ini program yang tidak dapat diubah juga, meta name, viewport, content width, device width, intinya ini program bawaannya. Lalu nah di sini di title-nya itu bisa diubah. Title itu berfungsi di dalam sininya. Di dalam sininya ya. Nanti bisa diubah untuk title-nya. Lalu link rel sama dengan style sheet. Ini untuk font-nya. Integrity di bawahnya. Nah, intinya ini untuk CSS-nya ya atau style sheet-nya. Nanti akan pakai font-nya ini. Nah, untuk body, posisi marginnya, font-nya serta text alignment-nya dapat dilihat di sini. Untuk font family-nya Arial. Lalu untuk posisi text alignment itu center, margin and to 0. Header-nya margin, padding serta overflow. Dan untuk background dan color-nya dapat dilihat. Nah, H2 itu berfungsi. Oh ya, ini si style-nya ya. Jadi si style-nya itu selain manggil si font ini yang di dalam HTTPS-nya, nah nanti bisa dipanggil nih. Di dalam web ini kan ada banyak font ya, entah Arial, Calibri dan segala macam. Nah, itu dapat digunakan di sini. Nah, intinya si style ini, pala si style. Nah, ini sebelum ke style ya. Berarti ini tadi belum dijelasin. Yang link ini kan nggak pakai garing ya. Nah, bisa dilihat ya nggak pakai garing. Kenapa? Karena untuk manggil atau ngereferensiin suatu CSS nggak perlu pakai garing si linknya ya. Nah, sedangkan untuk si stylenya itu wajib pakai garing. Lalu untuk body utamanya setelah style, lalu isi dari HTML-nya ada body serta main. Nah, di dalam main itu ada paragraf nih, P itu paragraf. Nah, di dalam bodinya kan ada header. Nah, header itu akan terpengaruh di sini nanti. Terpengaruh dari si CSS-nya, entah itu marginnya, color-nya, padding-nya nanti terpengaruh dari sini, dari si CSS-nya ya. Nah, nanti di H2 ini, nah H2 ini akan ngaruh ke sini. H2 SP32 LoRa plus server itu di sini ya. SP2 intinya yang saya blok ini akan berpengaruh ke sini. Lanjut, lalu last receive paket. Nah, di sini ada strong, artinya nanti akan harusnya ke bold sih, lebih ke bold gitu sih. Nah, maka akan tulisannya seperti ini, last receive paket. Nah, di sini ada BR nih. BR-nya itu untuk break line ya, atau mengenter. Nah, setiap P juga ditutup dengan garing P. Nah, span itu berfungsi untuk men-space atau spasi ya bahasanya. Jadi setelah last receive lalu di BR kan, lalu di paragraf next paragrafnya
itu ada tulisan LoRa RSSI, bener gak? Nah ya kan LoRa RSSI lalu ke span, masuk ke dalam nilainya. Nilainya itu ya ini, si ID-nya RSSI. Kan ID-nya itu RSSI, lalu persentase RSSI. Nah persentase RSSI itu nanti ngaruh ke si script-nya. Intinya RSSI ini akan ngaruh ke script atau JSS-nya. Lanjut, setelah itu ada main, lalu ada iClass. Nah ini untuk tampilan dari si temperatur. Lalu untuk nilainya itu pakai span yang tadi. Span itu kan nge-space. Nah nilainya itu ya ini, temperatur, reading, selalu temperatur ini. Seperti itu ya. Lalu nanti ada sub itu nanti akan nilainya itu akan mengecil ya, atau ke lower case. Nah nanti lower case itu ada di atas angka. Nah simboliknya degrees itu bentukannya seperti ini. Dan pagar 37. Lalu ada JS-nya. Program JS-nya itu untuk eksekusi dari Arduino ke web. Lalu web itu akan manggil lagi si program dari si yang di Arduino-nya, seperti itu. Intinya untuk get data dari si humidity serta temperatur, RSSI, timestamp ya dapat baca di sini. Untuk JS-nya. Nah, update value-nya pun per 10.000 milisecond. Lanjut ke program yang ada di video. Nah, intinya program Visual Studio-nya atau program HTML-nya sama dengan yang saya tampilin di sini ya. Lalu jangan lupa untuk serial monitor itu wajib disamakan baud rate-nya dengan yang di dalam program, yakni 115200. Nah, fungsinya apa sih serial monitor tuh? Nah, untuk nampilin yang tadi yang di dalam program, entah itu temperatur, entah itu komunikasi LoRa, entah itu IP, banyak lah yang ada di dalam program itu nanti ditampilin semua di serial monitor ya. Nah ini untuk proses upload programnya ya. Tadi kan saya jelasin juga untuk upload dari sketch datanya ya. Nanti prosesnya juga hampir sama, nunggu sampai muncul dan uploading. Nah kunci utamanya jangan sampai salah untuk pemilihan board serta komportnya. Wajib diperhatikan ya. Ini juga sama saat download si Arduino. Untuk boardnya ya bukan Doit ya, harusnya Arduino Uno. Lalu komportnya itu wajib disamakan ya, ini COM4. Nah sedangkan untuk si ESP saya kebetulan pakainya COM3. Wajib ditelitikan. Ditunggu sampai selesai. Nanti di video ini kenapa saya munculin serial monitor duluan, supaya tahu IP-nya berapa sih yang saya dapetin tuh. Nah IP-nya dapat kan 192.168.4321. Nah nanti dikopikan IP-nya ke dalam web atau browser. Nah tampilannya seperti ini. Nah gimana sih ngecocokin antara si web dengan serial monitor? Bener gak sih tampilan di web itu sesuai dengan bacaan dari serial monitor? Nanti saya tampilin ya di sini ya. Nah di video ini nanti akan ditampilin. Nah sesuaikan ya nilainya di sini minus 123 untuk RSSI, sama di sini minus 123. Terus untuk nilainya
itu 29,30, di sini sama 2930. Untuk humidity 79%, di sini sama 79%. Ditunggu. Nanti ada satu waktu. Nah, di sini nge-refresh kan ya per 10.000 milisecond. Ini juga nge-refresh per 10.000 milisecond di program JS-nya. Jadi dia akan ngupdate program atau HTML-nya atau nge-refresh HTML-nya selama 10.000 milisecond juga. Nah, ngupdate sama ya nilainya tuh diperhatikan 29,3. Lalu di sini nilainya 124, ini 79. Nanti ada satu waktu wajib diperhatikan, ada satu waktu si nilai dari temperatur akan ngaco atau bacaannya akan tidak jelas. Kenapa? Karena balik lagi ya, ini yang saya gunakan koneksinya SPI, lalu koneksinya itu tergantung dari pengkabelan serta sebenarnya soket dari Arduino atau soket dari ESP itu bagus atau tidak. Intinya pengkabelan itu baik atau tidak, lalu posisi setiap pin dari ESP serta Arduino-nya itu baik atau tidak. Apabila dua kondisi itu tidak baik, maka untuk pembacaan dari si ESP atau web server dan serial monitor akan muncul simbolik serta angka-angka aneh ya. Di sini ditunggu. Nah, di sini kebetulan langsung tampil kan. Di sini ada tanda tanya R9.30. Di sini tampil juga kan R9.30. Di sini 79 sesuai kan dengan serial monitor yang ada. Nah, GMT-nya kenapa waktunya itu 1942? Karena yang dipakai GMT-nya itu 0. Sedangkan Indonesia itu GMT-nya plus 7. Jadi tambahin aja dari 19 ini plus 7 berapa? Jamnya seperti itu. Nah, kalau mau offsetnya atau jamnya itu disamakan dengan jam Indonesia, GMT plus 7, dicari di Google untuk GMT plus 7 itu offsetnya berapa sih? Nah, balik lagi kan nilainya di sini ada 2 titik lalu titik 30 dan 79. Sama sesuai dengan serial monitor ya. Ditunggu, dia akan balik lagi ke kondisi good. Nah, di sini udah balik ke kondisi good. Nah, ini kenapa ada gambar di dalam HTML-nya? Karena di SPI FFS saya panggil di sketch folder tadi ya. Setelah winter.jpg kita upload, maka akan tampil di webnya itu. Nah, jangan lupa di Visual Studio Code-nya juga wajib di coding ya. Lalu di sininya juga wajib di coding. Nah, sekian video dari saya, Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 414211110040, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.